Oke, sekarang kita akan melanjutkan dengan method overriding atau dan juga virtual method yang masih ada hubungannya dengan polymorphism. Oke, apa yang disebut method overriding? Kita sudah belajar membuat metode kan dulu. Nah, method overriding itu adalah metode yang namanya sama, kemudian jumlah parameternya sama persis, dan jenis parameternya, tipe parameternya juga sama persis. Jadi namanya sama, parameternya sama persis. Kemudian, kalau misalnya di dalam base class atau di parentnya, kalau di parentnya kita membuat metode yang diberi kata virtual, maka metode itu bisa di-override oleh anak-anaknya. Jadi, nah, virtual method akan jalan eh kalau metode itu di override oleh semua keturunannya ya. Kemudian kalau kita menyebut atau menyebutkan base class, maka waktu ada anaknya, anaknya nanti akan mengacu ke parentnya. Nanti kita akan melihat contohnya bagaimana cara kerjanya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kita pakai class sheet ya. Class sheet ini kan punya display data. Bagaimana kita menentukan metode mana sih yang bisa disebut virtual? Kita pilih metode yang semua anaknya punya. Jadi kita anggap kalau ini termasuk anakku, dia pasti punya metode ini, punya kegunaan ini. Nah, kalau di shape itu display data ada di semua anaknya. Maka kita bisa tuliskan virtual nih ya, di depannya display data. Nah, kalau ada virtual berarti anak-anaknya bisa membuat display data. Namanya jangan beda-beda untuk anaknya, sama persis yaitu display data. Di sini parameternya tidak ada, berarti jumlahnya nol gitu ya. Tapi misalnya ada, itu harus sama persis. Jadi kalau yang pertama integer, ya untuk anaknya parameter pertamanya harus integer juga. Kalau ada tiga parameter, di anaknya juga harus tiga parameter dan jenisnya sama persis. Misalnya integer double string gitu ya. Maka di anaknya juga harus demikian. Kebetulan contoh kita ini tidak ada parameternya. Nah, kemudian untuk di parent, karena shape-nya belum tahu shape apa, maka cuma return display datanya, cuma return string yang menunjukkan left dan top saja. Nah, ini adalah parent-nya. Sekarang bagaimana anaknya? Anaknya, kalau tadi di parent pakai kata virtual, di anak dia pakai kata override. Lalu ini persis sama, jadi headernya atau judul fungsinya itu tepat sama persis. Nah, sekarang di anak, apa yang dituliskan oleh si anak? Sebenarnya kita sudah melakukan ini ya di inheritance. Kita memanggil base.displayData, artinya, oh ini panggillah atau kerjakan display datanya si parent. Display datanya si parent itu kan mereturn string ya. String yang menunjukkan left dan top. Nah, sekarang tapi kita tambahin sendiri. Kita tambahin dengan width dan height. Nah, sekarang demikianlah eh, contoh dari metode overload dan override. Nah, aturannya bagaimana?
Kalau misalnya ada objek dari parent dibuat, lalu kemudian new-nya adalah new shape, maka waktu dipanggil display data, dia akan memanggil display data punyanya siapa? Punyanya shape sendiri. Karena apa? Karena ini new shape. Tapi kalau misalnya kita membuat anak circle, lalu new circle, dia akan memanggil display datanya siapa? Display datanya circle. Jadi mereka tidak akan bingung ya. Jadi kalau yang dibuat itu shape, dia akan panggil metodenya shape. Kalau yang dibuat itu objeknya circle, dilihat dari new circle, maka dia akan panggil punyanya circle. Nah, bagaimana kalau objeknya itu shape, tapi new-nya new circle? Siapa yang dipanggil? Tergantung di override atau tidak. Kalau misalnya display datanya itu di override oleh anaknya, jadi di anaknya itu punya metode display data, maka yang dipanggil adalah punyanya circle. Karena apa? Karena di sini new circle. Tapi jadi dia akan cek dari anak dulu gitu ya. Kalau di anaknya tidak ada gimana? Maka dia akan naik ke parentnya. Jadi kalau di anak nggak ada, dia akan cari di parent, maka dia akan panggil punyanya shape. Itu rule yang kedua. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ketiga? Nah, ini tadi sudah kita coba ya. Anak diisi parent error, nggak bisa ya. Jadi waktu dibuat aja sudah error, apalagi display datanya yang nggak bisa. Anak diisi saudaranya, nggak bisa. Error juga. Oke, jadi itu adalah materi kita tentang polymorphism. Saya rasa eh, object-oriented programming ini intinya adalah mematuhi rule OOP ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu kompleks, hanya saja ada rule-rule yang harus kita jalankan. Oke, nah ini adalah latihan Anda sudah dibuat sedikit tadi kan contohnya. Jadi assignmentnya melanjutkan gitu ya. Parentship, childnya tadi kan sudah ada contoh circle. Nah, sekarang buatkan rectangle-nya juga. Lalu kemudian waktu di mencobanya, buatlah list yang isinya nanti bisa circle, bisa rectangle juga. Jadi listnya dibuat list shape. Lalu waktu add-nya, add-kan circle dan rectangle untuk mencoba menambahkan data yang berbeda. Oke, ini adalah assignment terakhir. Kita akan bertemu tanggal 2 Februari untuk UAS. Anda boleh membawa satu lembar kertas berisi catatan Anda sendiri. Silakan dipilih mana yang mau dicatat. Satu lembar A4 bolak-balik ya. Kemudian ujiannya memakai komputer yang ada di lab. Tetapi di hari itu Anda tidak boleh mencoba membuka sisyapnya. Oke, sampai bertemu. Semoga sukses.